Bab 1819, menghancurkan 100.000 roda suci Anda. Yang Xiao Tian. Itu Yang Xiao Tian. Putra suci Hongmeng telah muncul. Semakin banyak orang memperhatikan Yang Xiao Tian, dan alun-alun yang sebelumnya sunyi meledak dengan suara gemuruh seperti banjir gunung. Putra suci Hongmeng. Aku tahu, tidak mungkin putra suci Hongmeng mati semudah itu. Mata salah satu murid perempuan itu berlinang air mata dan dia tertawa riang. Putra suci Hongmeng, kami mencintaimu. Seorang murid perempuan melihat Yang Xiao Tian bangkit kembali dan keputusasaannya yang sebelumnya lenyap, dia tak kuasa menahan diri untuk melambaikan tangannya dan berteriak kegirangan. Yang Xiao Tian melihat kegembiraan orang banyak, agak terkejut. Dia lalu mengangguk dan tersenyum pada semua orang. Teng Yi dan sejumlah tokoh ahli dari Akademi Hongmeng melangkah maju dengan penuh semangat. Adikku. Teng Yi menatap Yang Xiao Tian yang masih hidup di hadapannya, dengan gembira berkata, senang kau keluar, senang kau keluar. Yang Xiao Tian melihat kegembiraan Teng Yi, dan mengingat adegan mengerikan yang dialaminya di alam rahasia tingkat ketiga, dia berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, kakak senior, semuanya, saya minta maaf telah membuat kalian khawatir. Seorang leluhur dari Akademi Hongmeng tertawa riang, kepala Akademi Junior, kami mendengar ada yang mengatakan bahwa Anda dikurung oleh miliaran binatang buas di alam rahasia lapisan kedua, kami sangat khawatir. Semua tim Akademi Hongmeng tertawa. Dibandingkan dengan tim Akademi Hongmeng, Akademi Enam Jalan dan Klan Iblis Malam Putih tampak tidak senang. Terutama Bai Hai, yang baru saja menyatakan bahwa Yang Xiao Tian mungkin sudah meninggal, wajahnya tampak lebih muram. Yang Xiao Tian tidak mati. Bagaimana dia bisa selamat? Bukankah Yang Xiao Tian jelas-jelas disegel oleh miliaran binatang buas di alam rahasia lapis kedua, domain Laut Gunung Laut Timur? Iblis Bai Ye juga menatap dingin ke arah Yang Xiao Tian. Melihat ekspresi Bai Hai, dia berkata, Yang Xiao Tian yang keluar lebih baik. Kamu bisa menghadapinya sendiri. Hancurkan dia hingga menjadi bubur di arena. Bukankah itu akan lebih memuaskan? Kata-kata Iblis Bai Ye membuat mata Bai Hai berbinar, ia tertawa, Tuan leluhur benar, aku khawatir Yang Xiao Tian akan mati di tiga alam rahasia murni. Sekarang setelah dia keluar, semuanya lebih baik. Di hadapan semua orang di tiga benua suci, aku akan menghancurkannya sampai mati. Setelah selesai berbicara, ia menatap Yang Xiao Tian dengan tatapan haus darah. Yang Xiao Tian, akan kutunjukkan padamu apa artinya memiliki hati Dao yang tak terkalahkan. Sesaat kemudian, babak pertama kompetisi berakhir. Sang tetua kuil suci, seorang tetua berjubah biru, memandang para murid yang telah keluar, lalu tersenyum, selamat atas keberhasilan kalian melewati babak pertama di tiga alam rahasia murni, istirahatlah selama 1 jam, kemudian babak kedua akan diadakan. Yang Xiao Tian dan murid-murid mulai beristirahat di tempat kejadian. Dia mengeluarkan ramuan yang telah dimurnikannya dan menelannya. Alasan mengapa dia sangat lambat keluar dari alam rahasia lapisan ketiga adalah karena dia sedang mencari obat surgawi berusia 200 juta tahun yang ada di dalamnya. Untungnya, dia menemukannya. Namun, setelah mendapatkan obat surgawi berusia 200 juta tahun, dia dikejar oleh dua binatang buas tingkat 10 suci surgawi. Pada akhirnya, Yang Xiao Tian nyaris tidak berhasil lolos dari kejaran mereka. Sekarang, dia membawa dua tangkai obat surgawi berusia 200 juta tahun. Sayangnya, obat suci dari alam rahasia lapisan pertama jatuh ke tangan Bai Hai. Yang Xiao Tian melirik Bai Hai dari kejauhan. Bai Hai merasakan tatapan Yang Xiao Tian dan menoleh, sambil tersenyum dingin. 1 jam berlalu dengan cepat. Saatnya ronde kedua dari arena pertempuran 100 dimulai. Tetua berbaju biru melambaikan kedua tangannya, dan seketika itu juga, terdengar suara gemuruh di area kompetisi, sebuah arena kolosal muncul dari tanah di depan mata mereka. Yang Xiao Tian belum pernah melihat arena sebesar itu. Itu mirip dengan kota besar. Arena itu sangat kuno, dengan ukiran-ukiran yang memancarkan kekuatan suci yang menanamkan rasa takut di hati orang-orang. Di permukaan arena, tertulis kata-kata, 100 pertempuran. Arena 100 pertempuran ditinggalkan oleh Master Tiga Murni, salah satu dari tiga arena tertua di tiga benua murni. Melihat arena 100 pertempuran di hadapan mereka, para murid yang memasuki babak kedua dipenuhi semangat bertarung yang membara. Di dalam 100 Battle Arena, terdapat jejak jiwa dewa dari Master of Tripure, legenda mengatakan,
jika bakat seseorang cukup luar biasa, itu akan mengaktifkan jiwa Dewa Master of Tripure, menganugerahi mereka kekuatan jiwa dewa untuk memurnikan tubuh mereka. Seperti apa wujud Sang Guru Tiga Murni itu, yang mampu memperoleh kekuatan jiwa surgawi untuk memurnikan tubuh, manfaatnya sudah jelas. Sekarang, silakan maju untuk mengundi area kompetisi. Tetua berbaju biru, setelah memanggil arena 100 pertempuran, berkata kepada para murid. Bai Hai terbang maju, tiba di area pengundian. Yang lain tidak berani maju, tampaknya menunggu Bai Hai mengambil nomor antreannya dan pergi sebelum naik. Yang Xiao Tian, melihat ini, juga terbang maju ke area tersebut. Bai Hai dengan cepat mengambil nomornya, membukanya, dan ternyata nomor 2. Dia melirik Yang Xiao Tian di sampingnya sambil mencibir, Yang Xiao Tian, kau seharusnya berharap tidak mendapat nomor 2. Yang Xiao Tian mengambil nomornya, membukanya, dan ternyata itu nomor 3. Bai Hai merasa kecewa melihat peringkatnya berada di urutan ketiga, hanya sedikit di bawah urutan kedua. Dia menatap Yang Xiao Tian, untunglah bagimu, tetapi di pertandingan selanjutnya, keberuntunganmu mungkin tidak sebaik ini. Dia selesai berbicara dan pergi sambil membawa nomor punggungnya. Murid-murid yang lain pun maju untuk mengundi. Tak lama kemudian, semua orang telah mengambil undiannya. Seorang murid Akademi Hongmeng mendapat nomor undian kedua, berbagi area dengan Bai Hai. Ketika menyadarinya, wajahnya menjadi pucat. Sementara Bai Hai menyeringai jahat kepada murid Akademi Hongmeng. Gambar nomor 3 bersama dengan Yang Xiao Tian, adalah murid langsung dari leluhur klan Iblis Malam Putih. Murid langsung ini juga merupakan salah satu talenta paling menonjol dari klan Iblis Malam Putih, sangat tangguh dalam pertempuran. Anggota klan Iblis Malam Putih itu mengerutkan kening, melihat dia berada di level yang sama dengan Yang Xiao Tian. Bai Hai menenangkannya, saudara Bai Xin, jangan khawatir, ketenaran Yang Xiao Tian memang besar, tetapi pada akhirnya, dia hanyalah seorang mahasuci tingkat pertama tingkat menengah. Apa yang sebenarnya bisa dia lakukan? Dengan kekuatan dan kemampuan bertarungmu, kau mungkin tidak akan gagal menghadapi Yang Xiao Tian. Bai Xin, anggota klan Iblis Malam Putih, mengangguk, wajahnya rileks, lalu terbang ke wilayah ketiga arena 100 pertempuran. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi iblis, menatap Yang Xiao Tian dengan angkuh. Yang Xiao Tian juga melesat tinggi, mendarat di wilayah ketiga. Bai Xin menatap Yang Xiao Tian dengan bangga, Yang Xiao Tian, bahkan jika kau memiliki roda suci 100.000 lingkaran, hari ini, aku akan melawannya. Lalu hancurkan roda sucimu. Jika kekuatan mencapai titik ekstrim tertentu, bahkan roda suci pun bisa hancur. Tentu saja, kejadian seperti itu jarang terjadi. Semakin kuat roda suci itu, semakin sulit untuk dihancurkan. Saat semua murid yang bertanding memasuki wilayah masing-masing, tetua berbaju biru dengan lantang mengumumkan, pertandingan pertama dimulai. Begitu kata-katanya terucap, Bai Xin, anggota klan Iblis Malam Putih, segera memanggil kekuatan hati daunnya. Hati Dao Bai Xin juga merupakan hati Dao abadi. Kekuatan hati Dao abadi meledak dari dalam dirinya. Bersamaan dengan itu, pancaran sinar keemasan muncul dari tanah di bawah kakinya, menyatu membentuk teratai emas yang sangat besar. Bab 1820, Teratai Emas Kelas 1000. Teratai emas ini terbentuk dari kekuatan paling murni di langit dan bumi. Duduk di atasnya untuk kultivasi membantu latihan, dan ia menawarkan pertahanan, serangan, dan dapat digunakan untuk mempercepat terbang. Asalkan seseorang berhasil menembus alam suci agung, mereka dapat membentuk teratai emas. Tentu saja, Golden Lotus juga memiliki perbedaan kekuatan. Teratai emas kelas 1 adalah yang terlemah. Semakin banyak nilainya, semakin kuat Golden Lotus. Ada yang mengatakan bahwa yang terkuat di dunia adalah Myriad Great Golden Lotus. Namun ada yang mengatakan, Myriad Great Golden Lotus masih belum yang terkuat. Hanya saja belum ada satupun di dunia ini yang berhasil membuat Golden Lotus melebihi Myriad Great, sehingga orang-orang meyakini Myriad Great adalah yang terkuat. Dan teratai emas Bai Xin tersusun dari 1001 kelopak. 1001 tingkat. Melihat teratai emas Bai Xin, banyak orang terkejut. Satu kelopak teratai emas setara dengan satu tingkatan, teratai emas yang dipadatkan dari 1001 kelopak sama dengan 1001 tingkatan. Di berbagai keluarga, mereka yang memperoleh teratai emas di atas 100 tingkat merupakan bakat langka. Kalau ada yang bisa memadatkan teratai emas tingkat 200,
dia pastilah orang yang berbakat di antara orang berbakat lainnya. Dan teratai emas Bai Xin adalah 1001 tingkatan. Tidak heran semua orang begitu terkejut. Teratai emas tingkat 1000 langkah bahkan di seluruh 3 benua murni. Melihat Bai Xin memperlihatkan teratai emas tingkat 1000 dan hati dao abadi, para ahli dari klan iblis malam putih semuanya gembira, terutama leluhur iblis Bai Bing yang sombong dan angkuh. Karena Bai Xin adalah muridnya. Bai Xin memang murid berbakat dari klan iblis malam putih kita, dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Iblis Baiye mengangguk dan tersenyum. Setan hijau Baiye juga tertawa, Bai Xin pasti akan meningkatkan prestise klan setan malam putih kita. Teng Yi dan para murid Akademi Hongmeng mengerutkan kening, melihat teratai emas 1000 tingkat milik Bai Xin. Liao berkata, tidak menyangka bakat Bai Xin begitu tinggi. Ia merasa schadenfreude dalam hatinya, takut kalau bakat Bai Xin tidak tinggi, semakin baik. Dan para orang suci kuil suci juga kagum dengan teratai emas tingkat 1000 milik Bai Xin. Sepertinya pertempuran ini akan sengit. Pria tua berbaju hijau itu pun ikut berbicara. Bai Xin berdiri di atas teratai emas, dengan teratai yang berputar dan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Dia berdiri di atas teratai emas, menatap Yang Xiaotian dari atas. Yang Xiaotian, jangan bilang puncak lapisan ke-10 suci agungku menindasmu, keluarkan roda suci 100.000 lingkaranmu. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Tepat saat kata-katanya terucap, tiba-tiba seluruh tubuh Yang Xiaotian memancarkan cahaya suci, lapisan-lapisan kekuatan suci membumbung tinggi ke angkasa. Tubuh suci lapisan ke-11 diperluas. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, kekuatan suci Yang Xiaotian tiba-tiba melonjak lagi. Tubuh suci segudang domain. 12 menentang surga tubuh suci. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin tubuh suci myriad domain? Bagaimana dia mengolah tubuh suci myriad domain? Semua orang takjub, bingung, dan tak percaya. Orang tua berpakaian hijau dan para orang suci kuil suci juga tersentak. Berapa banyak tubuh suci penentang surga yang telah dikultivasikan oleh putra suci Hongmeng ini? 11 benda suci penentang surga sudah cukup menakutkan, dan sekarang ada 12 benda suci penentang surga. Dan semuanya adalah 28 lapisan. Kekuatan 12 tubuh suci penentang surga milik Yang Xiaotian meletus, membentuk pusaran kekuatan suci yang kuat yang melanda setiap sudut wilayah ketiga. Hanya teratai emas tingkat 1000 milik Bai Xin yang dibombardir dengan suara menggelegar oleh pusaran kekuatan suci ini, yang bergoyang terus-menerus. Dan Bai Xin yang berdiri di atas teratai emas tingkat 1000 merasa seakan hendak terlempar. Dia merasa ngeri. Kekuatan gabungan 12 tubuh suci penentang surga sangatlah kuat. Pada saat dia hendak dilempar, Yang Xiaotian menyerang. Dia mengayunkan pedang Kaiyuan di tangannya dan melepaskan serangan. Seni pedang Kaiyuan di Summit Mastery Realm dieksekusi dengan sempurna. Langit dan bumi bergetar di bawah ki pedang Kaiyuan ini. Kerumunan itu memiliki ilusi, seolah-olah langit dan bumi diselimuti oleh ki pedang ini, tanpa ada jalan keluar. Seni pedang Kaiyuan. Seorang leluhur berteriak kaget. Di tengah seruan semua orang, pedang ki Kaiyuan milik Yang Xiaotian melesat langsung ke arah Bai Xin. Bai Xin melihatnya, tak mampu menyembunyikan rasa takut di hatinya, ia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan hati dao abadi dan teratai emas di kakinya. 1001 kelopak teratai emas tingkat 1000 mekar, dan gelombang kekuatan pun meledak. Sinar keemasan melesat ke atas, melindungi ruang di sekitar tubuh Bai Xin. Bersamaan dengan itu, kekuatan hati dao abadinya meningkatkan teratai emas tingkat 1000. Teratai emas tingkat 1000 bersinar cemerlang. Pedang ki Kaiyuan milik Yang Xiaotian menghantam sinar emas dari teratai emas tingkat 1000. Dengan suara gemuruh yang menggelegar. Hanya untuk melihat sinar keemasan dari teratai emas tingkat 1000 bergetar tanpa henti, retakan pun muncul. Tepat saat pedang ki Kaiyuan hendak mengiris sinar keemasan itu, tiba-tiba serangkaian kekuatan menyerbu ke dalam teratai emas tingkat 1000 dari kehampaan. Sinar keemasan kembali menyala dengan lapisan cahaya, dan retakan berangsur-angsur sembuh. Teratai emas dipadatkan dari kekuatan langit dan bumi, menerima peningkatan kekuatan langit dan bumi, semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat peningkatan yang diterima. Menyaksikan pemulihan teratai emas tingkat 1000, Bai Xin menjadi murka, dan tiba-tiba menghunus pedangnya ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, matilah untukku. Yang Xiaotian tetap bermata dingin, berdiri di sana dengan roda suci 100.000 lingkaran muncul di belakangnya.
Dengan mengaktifkan kekuatan roda suci 100.000 lingkaran dan 12 tubuh suci penentang surga secara bersamaan, dia menusukkan pedang Kei Yuan ke depan. Seketika itu juga, teratai emas tingkat 1000 yang hampir pulih hancur berkeping-keping. Energi pedang yang Xiao Tian melesat seperti pelangi, langsung mengenai dada Bai Xin. Bahkan hati dao abadi di dada Bai Xin pun tak mampu menahan ki pedang ini. Saat ki pedang yang Xiao Tian menembus dada Bai Xin, semua orang bahkan mendengar suara retakan. Suaranya sangat jernih. Bai Xin menegang di sana, pedangnya terhenti di udara. Dia tak percaya, menatap ki pedang yang menembus dadanya. Semua orang melihat hati dao Bai Xin yang dulunya bersinar di dadanya menjadi redup, diikuti oleh munculnya retakan, seperti kaca yang mulai pecah. Banyak orang menjadi pucat, takut dengan pemandangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati dao abadi bisa hancur. Teriak seorang murid dengan ketakutan. Dalam benaknya, hati dao abadi tak terkalahkan. Tentu saja jantung dao abadi akan hancur. Bukan jantung dao abadi. Seorang leluhur, masih terkejut, berkata sambil menelan ludahnya, hanya jantung dao abadi yang tidak bisa hancur. Melihat hati dao abadi Bai Xin hancur berkeping-keping, semua orang diliputi ketersenjingan. Wajah Bai Xin pucat pasi dan tanpa darah karena ketakutan. Hati dao sangat penting bagi seseorang, sekali hancur, fondasi dao akan hancur, dan tidak akan pernah bisa menembus batas lagi dalam hidup ini. Yang Xiao Tian, si Laut Putih di arena nomor 2, melihat ini dan dengan marah berkata, Yang Xiao Tian, aku pasti akan membunuh kalian semua murid Akademi Hongmeng. Teriaknya, sambil melayangkan pukulan yang membuat seorang murid Akademi Hongmeng lainnya terpental. Lalu dia menginjak kepala murid Akademi Hongmeng itu, menenggelamkannya langsung ke dalam tanah. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, dia melihat Yang Xiao Tian tiba-tiba mengayunkan pedang Kei Yuan di tangannya, kepala Bai Xin terpenggal dan melayang ke atas, darah berceceran di langit. Jantungku, leluhur klan iblis malam putih, Bai Bing, meraung marah, matanya merah padam, ingin mengerahkan kekuatannya. Namun, tepat saat dia mencapai tepi arena 100 pertempuran, arena itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan, Bai Bing terlempar jauh. Bab 1821, beranikah kau menghadapiku dalam duel formasi? Pria tua berbaju hijau dan sekelompok orang suci kuil suci dengan dingin menyaksikan leluhur klan iblis Bai Bing, dilempar keluar dari arena 100 pertempuran. Arena tersebut memiliki batasan jejak dari guru tiga yang murni. Ketika susunan besar arena diaktifkan, siapapun yang berani ikut campur berarti mencari kematian. Pada saat ini, tiba-tiba, 100 Battle Arena bersinar terang, dan untaian cahaya keemasan melonjak dari arena. Saat cahaya keemasan ini bertambah kuat, sosok keemasan yang sangat tinggi muncul di atas arena. Itu adalah jiwa surgawi dari guru tiga yang murni. Itu adalah jiwa surgawi dari guru tiga yang murni. Kelompok orang suci bait suci adalah yang pertama bereaksi, gembira, dan berlutut penuh hormat. Arena pertempuran 100 telah ada selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya arena tersebut diaktifkan. Itulah roda suci 1000 lingkaran putra suci Hongmeng, roda suci 100.000 lingkaran yang membangkitkan jiwa surgawi dari guru tiga yang murni. Sekelompok leluhur pun menyadari hal itu, merasa gembira, dan berlutut dengan penuh hormat. Bahkan mereka yang tidak berlutut pun semuanya membungkuk dalam-dalam. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka terhadap sang guru tiga murni. Bahkan Teng Yi, dekan Akademi Hongmeng, membungkuk dengan hormat. Bagaimanapun juga, sang guru tiga murni adalah penguasa kuil tiga murni. Tiga benua suci dinamai berdasarkan nama sang guru dari tiga makhluk suci. Meskipun Kaisar Kei Yuan dan Kaisar Long Xi dikenal sebagai dua kaisar agung dari tiga benua suci, mereka masih jauh lebih rendah daripada guru tiga yang murni, leluhur Buddha tiga kehidupan, dan 1000 iblis suci, tiga raksasa abadi. Penampakan jiwa surgawi dari Master tiga orang murni memancarkan gelombang cahaya keemasan, yang mengalir ke tubuh Yang Xiao Tian. Seluruh tubuh Yang Xiao Tian memancarkan cahaya aneh. Dengan ditempa oleh kekuatan jiwa surgawi dari guru tiga yang murni, Yang Xiao Tian merasa sangat nyaman, seolah-olah seluruh dirinya, bahkan jiwa surgawinya, sedang direndam dalam mata air panas. Melihat bahwa roda suci 100.000 lingkaran milik Yang Xiao Tian membangkitkan jiwa surgawi dari guru tiga yang murni dan bahwa Yang Xiao Tian menerima kekuatan pemurnian tubuh dari jiwa surgawi guru tiga yang murni,
Bai Ye Old Mo, Bai Ye Green Demon, dan yang lainnya semuanya tampak muram. Namun, mata Bai Hai dipenuhi dengan kecemburuan, kebencian, dan niat membunuh. Jiwa surgawi dari guru tiga pribadi murni menghilang setelah 1/4 jam. Meskipun Yang Xiaotian hanya menerima penempaan jiwa surgawi dari guru tiga yang murni selama 1/4 jam, baik tubuh dan jiwa surgawinya, serta urat suci dan dantiannya, sangat diperkuat. Yang Xiaotian melangkah keluar dari area 3. Saat muncul, dia melihat pemimpin klan muda klan iblis Bai Ye, Bai Hai, tengah menatapnya tajam. Setelah beberapa waktu, kontes bela diri di semua bidang berakhir. Putaran kedua pengundian dimulai. Kali ini, Yang Xiaotian mendapat nomor undian kedua. Sementara Bai Hai mendapat nomor 3. Yang Xiaotian dan Bai Hai bertukar tempat. Melihat ini, wajah Bai Hai menjadi gelap gulita. Dia selalu berharap bisa bertarung melawan Yang Xiaotian di panggung yang sama, berniat untuk mencabik-cabiknya dengan tangannya sendiri, tetapi takdir sepertinya mempermainkannya, dan dia tidak pernah bisa bertarung di panggung yang sama dengan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, jangan sombong, keberuntunganmu tidak akan selalu sebaik ini. Cepat atau lambat, kau akan ditarik ke wilayahku, Bai Hai menyatakan dengan dingin. Melihat Bai Hai masih yakin ingin membunuhnya, Yang Xiaotian menjawab dengan dingin, sebaiknya kau berdoa agar tidak bertemu denganku terlalu cepat. Dia juga berharap dapat segera menghadapi Bai Hai dalam pertempuran. Pada babak kedua, yang berhadapan dengan Yang Xiaotian adalah Guo Bi, murid dari Nine Heaven Sage. Melihat ia bertemu Yang Xiaotian di ronde kedua, hati Guo Bi langsung mencekam. Ia menarik napas dalam-dalam, terbang turun, dan dengan tekad bulat menempatkan dirinya di area 2. Yang Xiaotian juga terkejut harus menghadapi Guo Bi di babak kedua. Para penonton juga bergemuruh penuh antusiasme. Tuan Muda Guo Bi adalah murid langsung dari Bijak Sembilan Langit dan dianggap sebagai ahli formasi terbaik di antara generasi muda tiga benua murni. Pertandingan ini akan menjadi tontonan yang bagus. Pakar formasi terbaik dari generasi muda. Apa kau sudah lupa tentang insiden dataran salju berdarah? Putra Suci Hongmeng berhasil menembus lapisan ke-10 dari formasi agung ruang waktu dalam waktu kurang dari 1 jam dan memperoleh urat suci Dao ruang waktu. Putra Suci Hongmeng adalah ahli formasi terbaik di antara generasi muda tiga benua murni. Benar sekali, baik itu ilmu pedang maupun formasi, Putra Suci Hongmeng adalah yang pertama dari tiga benua murni. Kerumunan orang berdebat. Meskipun Yang Xiaotian telah menembus lapisan ke-10 dari susunan besar ruang waktu dalam waktu kurang dari 1 jam di dataran salju darah, banyak yang masih mendukung Guo Bi. Di tengah perdebatan, Yang Xiaotian melangkah ke area 2. Guo Bi berhadapan dengan Yang Xiaotian di seberang sana, ekspresinya serius. Setelah kehilangan urat suci ruang waktu Dao kepada Yang Xiaotian di dataran salju darah, dia menyimpan dendam saat kembali. Dia selalu ingin bertarung melawan Yang Xiaotian. Untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Yang Xiaotian. Namun setelah menyaksikan pertarungan Yang Xiaotian dengan Bai Xin, kepercayaan dirinya goyah. Dia menarik napas dalam-dalam, Yang Xiaotian, dalam hal kultivasi, aku akui aku bukan tandinganmu. Hari ini, apakah kau berani bertarung formasi denganku? Dalam hal Dao Heart, dia lebih rendah dari Bai Xin, dalam hal Golden Lotus, demikian pula. Bagaimana lagi dia bisa bersaing dengan Yang Xiaotian? Dia berpikir satu-satunya cara untuk mengalahkan Yang Xiaotian adalah dengan formasi. Mendengar tantangan Guo Bi untuk adu formasi, kerumunan di sekitarnya menjadi gelisah. Junior, kau tidak harus setuju, Teng Yi menasihati dengan tegas. Permintaan Guo Bi sama sekali tidak masuk akal. Membahas soal formasi dalam pertandingan bela diri. Yang Xiaotian, bukankah orang-orang mengatakan kau adalah ahli formasi terbaik di antara generasi muda tiga benua murni? Apa, takut bersaing dalam formasi denganku? Ejek Guo Bi. Yang Xiaotian dengan tenang menjawab, baiklah, kita akan melakukan pertempuran formasi. Dia juga sudah lama tidak menggunakan formasi dalam pertempuran. Dia juga ingin menggunakan formasi. Formasi sangatlah penting, dengan berbagai larangan yang ketat di setiap gua, sehingga selama bertahun-tahun, Yang Xiaotian dengan tekun mempelajari formasi, mencapai tingkat penguasaan tertentu. Setelah mendengar Yang Xiaotian setuju untuk berduel formasi, Guo Bi sangat gembira. Meskipun Yang Xiaotian telah menembus lapisan ke-10 dari formasi besar ruang waktu dalam waktu 1 jam di dataran salju darah,
itu hanya menunjukkan bakat yang Xiao Tian. Bakat tinggi tidak sama dengan kultivasi formasi yang tinggi. Dalam kontes kultivasi formasi, dia tidak percaya bahwa kemampuan formasi yang Xiao Tian setara dengan kehebatan bela dirinya. Setelah mendengar yang Xiao Tian setuju, Guobi melambaikan tangannya, dan rune sistem air dan rune sistem api yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan, membentuk naga terbang raksasa. Yang Xiao Tian, kau sudah mengatakannya, mari kita mulai pertempuran formasi. Jika kamu kalah, jangan salahkan orang lain. Di bawah kendalinya, naga raksasa yang terbentuk dari rune sistem air dan rune sistem api yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan naga, menyerang Yang Xiao Tian. Serangan itu begitu dahsyat sehingga bahkan beberapa ahli tingkat pertama Sein Surgawi di sekitar pun terkejut. Naga sihir sistem ganda. Kekuatan serangannya begitu dahsyat, bahkan banyak kekuatan Sein Surgawi tingkat pertama pun mungkin tidak mampu menahan serangan ini. Seru seorang pemimpin sekte formasi. Membentuk naga ajaib bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi naga yang terbentuk dari rune sistem air dan rune sistem api sungguh menakjubkan. Air dan api tidak cocok. Namun Guobi berhasil membentuknya, dan naga ajaib itu memiliki kebijaksanaan spiritual. Melihat naga sihir sistem ganda yang dahsyat yang dibentuk oleh Guobi, orang-orang di Akademi Hongmeng tidak bisa tidak memandang Yang Xiao Tian dengan cemas. Bab 1822, Mantra 9 Karakter, Kitab Suci Penciptaan. Teng Yi juga menunjukkan ekspresi khawatir. Meskipun adiknya Xiao Tian dikatakan memiliki bakat formasi yang tinggi, dia belum pernah melihat Yang Xiao Tian menggunakan formasi sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa maju kultivasinya. Baiye Demon, Baiye Green Demon, Li Yao, dan yang lainnya semuanya memusatkan perhatian pada Yang Xiao Tian. Menghadapi naga sihir sistem ganda yang mendekat, Yang Xiao Tian tetap tenang. Baru ketika naga-naga itu tepat di depannya, dia menjentikkan jarinya. Dengan jentikan itu, sebuah rune besar muncul. Rune ini seperti gunung raksasa yang menjulang ribuan kaki tingginya. Tidak seorang pun pernah melihat rune sebesar itu sebelumnya, mereka juga tidak membayangkan satu rune pun dapat mencapai ukuran seperti itu. Mengapa ukurannya begitu besar? Sangat besar. Beberapa ahli yang telah mempelajari formasi selama bertahun-tahun gemetar seluruh tubuhnya. Baiye Demon juga membelalakkan matanya. Mereka pun belum pernah melihat rune sebesar ini. Ini adalah rune yang unik. Jika banyak sekali rune yang bergabung membentuk rune sebesar ini, itu bisa dipahami. Tetapi untuk satu rune saja yang sebesar ini, jika puluhan ribu rune seperti itu digunakan untuk menciptakan sebuah formasi, seberapa besar formasi itu nantinya? Di tengah ketidakpercayaan orang banyak, mereka melihat rune yang Xiao Tian bertabrakan dengan naga ajaib sistem ganda milik Guobi. Ledakan dahsyat menggema. Naga ajaib sistem ganda, yang sebelumnya sangat kuat dalam menyerang, menjerit saat meledak saat terkena benturan. Namun rune dari Yang Xiao Tian tetap utuh, meraung ke arah Guobi. Melihat rune itu melesat ke arahnya, ekspresi Guobi berubah drastis. Teknik apa ini? Dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu memunculkan rune sebesar itu. Dia melambaikan tangannya berulang kali, rune yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menyatu, mengirimkan satu demi satu naga sihir sistem ganda. Beberapa di antaranya adalah naga ganda air api, yang lain adalah naga ganda angin guntur, dan bahkan naga ganda terang gelap. Melihat Guobi menciptakan naga ganda terang gelap, orang banyak tak kuasa menahan rasa kagum. Kemampuan untuk menciptakan naga ganda air api saja sudah cukup sulit, tetapi menciptakan naga ganda terang gelap bahkan lebih sulit lagi. Namun, bahkan di bawah serangan naga sihir sistem ganda Guobi, mereka tidak dapat sepenuhnya memblokir rune Yang Xiao Tian. Akhirnya, Guobi terlempar ke udara oleh rune itu dan jatuh dengan keras ke tanah jauh. Guobi memuntahkan darah dengan deras. Semua orang terkejut. Kemampuan kultivasi formasi Guobi dikenal sangat tinggi. Namun, meskipun telah memanggil banyak naga ajaib sistem ganda, dia tetap saja hancur. Kuncinya adalah dikalahkan oleh satu rune saja. Apakah dia dikalahkan begitu saja? Beberapa ahli formasi yang sebelumnya mendukung Guobi tampak bingung. Bagi seorang murid langsung dari 9 langit untuk dikalahkan secara telak hanya oleh satu rune, jika berita ini tersebar, bukan hanya Guobi, tetapi bahkan 9 langit pun akan merasa malu. Guobi memaksakan diri untuk berdiri tegak, menatap Yang Xiao Tian, dan berbicara dengan rasa takut di hatinya, di alam kultivasimu yang mana?
Dia ingin mengetahui tingkat kultivasi yang Xiao Tian hingga mampu memunculkan rune sebesar itu. Sejak insiden dataran salju berdarah, banyak orang berspekulasi tentang kultivasi formasi Yang Xiao Tian. Namun, Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak tahu sampai ke tingkat mana formasi buatannya telah mencapai. Rune susunan ini dapat membesar, dan kekuatannya meningkat seiring pertumbuhannya, semua itu berkat pemahaman dan penelitiannya sendiri. Melihat Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya tanpa menjawab, Guobi mengira Yang Xiao Tian tidak mau menjawab, dan dengan marah berkata, Yang Xiao Tian, jangan berpikir kau menang begitu saja. Aku belum kalah. Aku menolak untuk percaya bahwa aku akan dikalahkan oleh satu rune saja. Sambil berkata demikian, Guobi membuat gestur yang tidak biasa. Isyarat ini menunjuk langsung ke kedalaman kubah surga. Melihat gerakan dasar Guobi yang aneh itu, seorang tetua berpengalaman gemetar seluruh tubuhnya dan bergumam cemas, mungkinkah para orang suci dari kuil suci, Teng Yi, Iblis Baiye, dan lainnya tiba-tiba menyadari sesuatu, seraya berseru, kata-kata sejati 9 karakter. Apa? Kata-kata sejati 9 karakter. Seluruh kerumunan terkejut. 9 kata sejati berkarakter dikabarkan sebagai mantra pembentukan tertua, dan beberapa orang mengatakan bahwa mantra tersebut berasal dari Kitab Suci Penciptaan. Kitab Penciptaan, yang dipuji sebagai salah satu kitab paling ajaib dari 10 kitab surgawi agung, konon diciptakan oleh penguasa alam suci. Kata-kata sejati 9 karakter. Guobi ternyata mengetahuinya. Apakah itu diajarkan oleh 9 langit? Mungkin saja dia mendapatkannya secara kebetulan. Suasana pun riuh dengan kegembiraan. Para prajurit, maju, semua, susun, baris, maju. Tangan Guobi terus bergerak, membentuk satu gerakan aneh demi satu gerakan aneh lainnya. Setiap kali sebuah gerakan dibentuk, sebuah karakter muncul di atas di kubah surga. Karakter ini terwujud dari kekuatan paling murni yang terdalam di dalam kubah surga. Dengan terbentuknya setiap karakter, langit dan bumi menjadi sedikit lebih terang. Ketika ke-9 karakter tersebut terbentuk, dunia seolah memasuki siang hari abadi. Kekuatan misterius meraung keluar dari 9 karakter tersebut. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar, sementara dunia berubah warna. Menyadari kekuatan luar biasa yang terkandung dalam 9 karakter tersebut, ekspresi semua orang berubah drastis. Sangat dahsyat. 9 kata sejati telah kembali ke dunia. Langit dan bumi pasti akan berubah. Mampukah putra suci Hongmeng menahan 9 kata sejati ini? Mungkin dengan roda suci 100.000 lingkaran, tetapi tampaknya, mungkin mustahil untuk melawannya. Diskusi yang heboh pun terjadi di antara halayak. Semua orang memusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh pada 9 karakter di dalam kubah surga. Yang Xiao Tian, aku tidak percaya karaktermu mampu menahan 9 kata sejati yang tak terkalahkan. Teriak Guobi dengan marah. Tangannya mengayun keras ke bawah ke arah Yang Xiao Tian. Seketika itu juga, 9 kata sejati turun seperti 9 meteor raksasa, dikelilingi oleh kobaran api yang dahsyat, menuju ke arah Yang Xiao Tian. Sebelum 9 kata sejati itu terucap, kekuatan mengerikan menghujani Yang Xiao Tian seperti hujan meteor. Lampu-lampu di atas 100 Battle Arena berkelap-kelip tanpa henti. Ruang angkasa bergetar hebat. Jelaslah, kekuatan 9 kata sejati mengaktifkan kekuatan dahsyat dari 100 arena pertempuran. Para murid yang mengikuti kontes di setiap wilayah menunjukkan ekspresi yang berbeda. Mungkinkah 9 kata sejati membangkitkan jiwa surgawi dari guru 3 kemurnian? Beberapa tetua bertanya-tanya. Meskipun sulit untuk membangkitkan jiwa surgawi dari guru 3 kesucian, 9 kata sejati berasal dari kitab penciptaan, salah satu dari 10 kitab surgawi agung. 9 kata sejati. Yang Xiao Tian berdiri dengan tangan bersilang, menghadap 9 kata sejati yang turun seperti meteor raksasa. Melihat Yang Xiao Tian begitu acuh tak acuh menghadapi 9 kata sejati, Guobi menjadi semakin marah, berteriak, Yang Xiao Tian, jangan sombong. Kemudian dia mendorong 9 kata sejati itu dengan sekuat tenaga. Saat kekuatan 9 kata sejati yang bagaikan hujan meteor mencapai dirinya, Yang Xiao Tian bertindak. Dia membuat goresan ke depan dengan satu tangan, seolah-olah memegang pena raksasa di depannya. Dengan satu sentuhannya, rune yang menyerupai kecebong berterbangan melintasi langit. Rune-rune yang menyerupai kecebong ini, padat dan tak terhitung jumlahnya, tampak tak berdaya,
tetapi ketika kekuatan seperti hujan meteor dari 9 kata sejati menghantamnya, semua rune meledak dalam cahaya cemerlang, membentuk jaring emas pelindung yang besar. Bab 1823, pertarungan paling spektakuler akhirnya tiba. Gema-gemuruh yang terus-menerus. Kilauan jaring emas itu bergetar tanpa henti. Namun semua orang melihat, kekuatan 9 kata sejati yang jatuh seperti hujan meteor sepenuhnya terhalang oleh jaring emas yang terbentuk dari rune-rune berbentuk kecebong ini. Tak seorang pun menyangka jaring emas berbentuk kecebong yang tampak biasa saja ini memiliki kekuatan sebesar itu. Tergantung di sana, seolah-olah semua kekuatan tak dapat dipatahkan. Formasi pertahanan apa ini? Seorang leluhur menatap jaring emas itu dengan tak percaya. Dia telah mempelajari formasi selama bertahun-tahun, namun tidak dapat membedakan jenis formasi pertahanan apa ini. Apalagi dia, bahkan para orang suci kuil suci, iblis baye, dan lainnya pun tidak bisa mengetahui formasi pertahanan macam apa itu. Tanpa mereka sadari, formasi pertahanan ini diatur secara acak oleh Yang Xiaotian. Pada ranah formasi Yang Xiaotian saat ini, ia dapat mengendalikan rune apapun untuk menyusunnya menjadi sebuah formasi, dan formasi itu pun terbentuk seketika. Bahkan sebuah batu di tangannya pun bisa seketika berubah menjadi sebuah formasi. Seperti seorang ahli bela diri, ketika kekuatan batin mencapai tingkat tertentu, segala sesuatu di tangannya dapat menjadi senjata. Meskipun formasi pertahanan ini menakjubkan, mustahil formasi ini dapat menahan 9 kata sejati. Kata seorang pemimpin sekte. Jaring emas itu hanya memblokir gelombang serangan awal dari 9 kata sejati, bukan kekuatan sebenarnya dari 9 kata sejati tersebut. Dan tak lama kemudian, 9 kata sejati akan muncul. Melihat 9 karakter kata benar membawa kekuatan penghancur, Yang Xiaotian menjentikkan tangannya, dan sebuah rune besar terbang keluar. Rune ini bahkan lebih besar dari rune sebelumnya. Ia bertemu dengan mantra karakter prajurit dalam 9 karakter kata-kata sejati. Guobi memperhatikan dengan wajah muram, bahkan jika kekuatan rune Yang Xiaotian kuat, itu pasti tidak bisa memblokir semua 9 karakter kata sejati, paling banyak hanya karakter prajurit. Pada saat itu, dia melihat Yang Xiaotian kembali menjentikkan tangannya, dan sebuah rune sebesar gunung suci kuno terbang keluar. Kemudian, seperti melakukan sihir, Yang Xiaotian terus menjentikkan tangannya, dan rune sebesar gunung suci kuno terus terbang keluar. Dalam sekejap mata, ada 9 rune. 9 rune melawan 9 karakter kata-kata sejati. Seperti 18 planet raksasa yang bertabrakan. Dengan dentuman yang menggelegar, sebuah guncangan hentian terdengar. Bumi bergetar, gunung-gunung berguncang. Hanya untuk menyaksikan 9 kata sejati berkarakter dan 9 rune meledak di tengah benturan mereka, menyebarkan kekuatan penghancur, mengguncang batas spasial arena. Ekspresi wajah semua orang berubah drastis. Kekuatan tandingan yang dahsyat melemparkan Guobi terpental, ia jatuh ke tanah, tenggorokannya terbakar, dan menyemburkan seteguk darah. Dan Yang Xiaotian berdiri di sana, tak bergerak, membiarkan gaya lawan menghantam tanpa bergeser sedikitpun. Guobi yang terlempar terhuyung-huyung saat berdiri, tetapi tepat saat dia berdiri, Yang Xiaotian menjentikkan tangannya, membuatnya langsung terlempar jauh. Guobi terjatuh ke tanah dan pingsan total. Semua orang melihat hasil ini dan menghela napas penuh emosi. Hasil ini tetap mengejutkan semua orang. 9 karakter kata-kata sejati, yang berasal dari kitab suci penciptaan, namun meski Guobi menggunakan 9 karakter kata-kata sejati, dia tetap dikalahkan oleh Yang Xiaotian, dan kalah telak, sama sekali tidak berhasil menyakiti Yang Xiaotian, tidak, bahkan tidak dapat mengganggunya. Yang Xiaotian, sambil memandang Guobi yang pingsan, selalu menunjukkan wajah tenang. Melihat Guobi pingsan akibat pukulan Yang Xiaotian, Bai Hai di wilayah ketiga merasakan merinding di hatinya. Dia tidak menyangka Yang Xiaotian tidak hanya memiliki kekuatan bela diri yang luar biasa, tetapi juga kultivasi formasi yang begitu kuat. Apakah dia benar-benar tanpa celah? Namun, dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian mahir dalam segala hal dan tak terkalahkan dalam setiap aspek. Dia meninju dan membuat murid ujian dari wilayah ketiga terpental, sekaligus mengakhiri ujian sepenuhnya, dan meninggalkan arena hampir bersamaan dengan Yang Xiaotian. Sambil berjalan meninggalkan arena, dia menatap Yang Xiaotian dengan tatapan dingin seolah berkata, "Nak, jangan sombong, sebaiknya kau jangan menantangku, jika kau melakukannya, aku akan membuatmu membayar."
Tak lama kemudian, Hu Mingyu dan anak suci 6 jalan pun selesai menjalani ujian mereka. Saat mereka berjalan meninggalkan arena, mereka tak kuasa menahan diri untuk melirik ke arah Yang Xiaotian. Sorot mata mereka tak kuasa menyembunyikan rasa takut di hati. Bahkan Guobi, dengan 9 kata sejati, dikalahkan oleh Yang Xiaotian, rasa takut mereka terhadap Yang Xiaotian secara bertahap bertambah. Dan suasana di tempat itu tetap hening. Meskipun Yang Xiaotian telah mengalahkan Guobi beberapa waktu lalu, semua orang masih belum bisa menenangkan perasaan di hati mereka, tidak ada yang berbicara. Setelah sekian lama, seorang tetua berjubah abu-abu menghela napas, betapa beruntungnya kita, 3 benua suci telah menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi. Desahan itu mengandung rasa lega, kegembiraan, dan sukacita. Setelah mendengar kata-kata sesepuh itu, perasaan semua orang menjadi campur aduk. Sang tetua berpakaian abu-abu, yang merupakan pimpinan para orang suci kuil suci, yang memimpin banyak pertempuran kuil suci, tidak pernah berbicara tentang kejeniusan seseorang sedemikian rupa, tidak peduli seberapa cemerlangnya di masa lalu, dia tidak pernah repot-repot berbicara. Namun, 9 kata sejati Guobi tidak membangkitkan jiwa surgawi guru 3 murni, yang agak mengejutkan orang-orang. Namun setelah pertimbangan yang cermat, semua orang merasa lega, meskipun 9 kata sejati berasal dari kitab penciptaan, secara tegas, itu tidak dapat dianggap sebagai bakat Guobi. Di tengah emosi yang kompleks, semua murid menyelesaikan ujian kedua mereka. Yang ketiga dimulai tak lama kemudian. Semua orang maju untuk melakukan undian. Kali ini, Yang Xiaotian mendapat nomor undian ketiga. Semua orang melihat Yang Xiaotian mendapat angka 3, wajah mereka tampak aneh. Di babak pertama, Yang Xiaotian mendapat angka 3, babak kedua dia mendapat angka 2, dan sekarang di babak ketiga dia mendapat angka 3 lagi. Semua orang menatap Bai Hai, mungkinkah Bai Hai kembali meraih posisi kedua seperti Yang Xiaotian? Bai Hai membuka tokennya. Setelah melihat tokennya, dia terdiam sejenak. Dan orang-orang di sekitar yang melihat tanda tangan Bai Hai juga tercengang. Nomor 3. Seru seseorang. Nomor 3. Sama seperti hasil imbang Yang Xiaotian, keduanya nomor 3. Semua orang bersorak gembira. Yang Xiaotian dan Bai Hai sama-sama mendapatkan wilayah ketiga. Jadi selanjutnya, akankah mereka berdua? Semua orang gembira. Akhirnya terjadi juga. Duel paling seru akhirnya akan segera dimulai. Sejak pertempuran kuil suci dimulai, semua orang menantikan pertandingan ini. Setelah jeda singkat, Bai Hai pun ikut gembira, ia juga telah lama menantikan pertandingan ini. Ia menatap Yang Xiaotian, matanya dipenuhi dengan amarah yang membara. Pemimpin klan muda, kau harus membalaskan dendam Siner nanti. Kata Bai Bing dari klan iblis Bai Ye. Bai Hai mengangguk, tenang saja, Pak Tua Bing, aku sendiri yang akan membunuh Yang Xiaotian nanti. Saat Bai Hai hendak melangkah ke arena, Iblis Bai Ye tiba-tiba berkata, hati-hati dengan Yang Xiaotian. Jangan lengah. Bai Hai mengangguk setelah terdiam sejenak, tenang saja, Yang Mulia Leluhur, aku akan memberikan seluruh kemampuanku, tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun. Dengan itu, dia melompat ke wilayah ketiga, mendarat dengan bangga. Di wilayah ketiga, dia baru saja mengalahkan seorang murid dari Akademi 6 Jalan dengan brutal. Yang Xiaotian juga melompat ke wilayah ketiga. Gema keras di langit dan bumi mereda. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian dan Bai Hai. Tidak ada yang memperhatikan Hu Mingyu, anak suci dari 6 jalan lagi. Bab 1824, untuk membunuhmu, aku bahkan tidak perlu menggunakan hati daoku. Bai Hai menatap Yang Xiaotian yang datang, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan berkata, Yang Xiaotian, sudah kukatakan padamu, keberuntunganmu tidak akan bertahan selamanya. Dia mengamati wilayah ketiga, di wilayah ketiga ini, aku akan menghabisi kalian. Akhiri kejeniusan roda suci 100.000 lingkaranmu. Di wilayah ketiga, Yang Xiaotian juga telah mengalahkan Bai Xin, murid klan iblis Bai Ye, di pertandingan pertama. Sekarang, di pertandingan ketiga, dia ingin mengalahkan Yang Xiaotian di wilayah yang sama. Yang Xiaotian melihat bahwa murid-murid lain juga telah memasuki wilayah masing-masing dan berkata kepada tetua berbaju hijau, senior, bisakah kita mulai? Tetua berbaju hijau itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kontes dimulai. Begitu tetua berbaju hijau selesai berbicara, Yang Xiaotian dan Bai Hai langsung melesat ke udara,
keduanya bersemangat untuk menyerang lebih dulu. Akan tetapi, Yang Xiaotian lebih cepat lagi. Ia mengaktifkan 12 tubuh suci penentang surga, menamparkan dengan telapak tangan, dan membangkitkan kekuatan Buddha 5 elemen yang meraung-raung, lalu bayangan Buddha raksasa pun menerobos langit. 5 elemen telapak Buddha surgawi. Teknik suci Buddha nomor 1 di 3 benua suci. Sementara itu, Bai Hai juga mengaktifkan semua tubuh sucinya. Luar biasanya, ada 13 tubuh suci. Termasuk 7 tubuh suci penentang langit dan 6 tubuh suci tertinggi. Saat 13 tubuh suci diaktifkan, sebuah pukulan dilayangkan, kekuatan sihir melonjak luar biasa, dan kekuatan sihir itu sebenarnya berwarna ungu hitam. Banyak iblis membantai dengan kepalan tangan. Bai Hai meraung. Apa? Tinju pembantaian segudang iblis. Melihat pukulan Bai Hai, banyak leluhur tercengang. Tidak lain karena alasan bahwa jurus pembantaian 1000 iblis adalah teknik suci yang diciptakan oleh 3 iblis suci. Bagaimana Bai Hai memperoleh jurus pembantai 1000 iblis? Salah satunya adalah teknik suci Buddha nomor 1 dari 3 benua murni, yang lainnya adalah tinju pembantai 1000 iblis yang diciptakan oleh 1000 iblis suci, kekuatan telapak tangan dan kekuatan tinju bertabrakan. Ledakan. Langit dan bumi meledak. Seluruh arena berguncang hebat. Bai Hai merasakan seluruh tubuhnya bergetar, terlempar ke belakang, menghantam tanah, tubuhnya menjadi tidak stabil, mundur berulang kali, akhirnya menabrak tembok pembatas wilayah ketiga. Dengan suara dentuman keras. Apa? Semua orang terkejut. 13 tubuh suci Bai Hai, yang sepenuhnya berada di lapisan 29, dan di puncak lapisan ke-10 Maha Suci, namun tetap dihancurkan oleh Yang Xiaotian, yang baru berada di lapisan pertama Maha Suci. Barulah saat itu semua orang sepenuhnya memahami kekuatan luar biasa dari 12 tubuh suci penentang langit milik Yang Xiaotian. Sekalipun 12 tubuh suci penentang langit milik Yang Xiaotian hanya berada di lapisan ke-28, itu tetap tak tertandingi dibandingkan dengan 13 tubuh suci lapisan ke-29 milik Bai Hai. Bai Hai, dalam pertarungan pertamanya, terpaksa mundur, kehilangan muka, seluruh tubuhnya diliputi oleh ki iblis yang bergulung-gulung, ia melotot ke arah Yang Xiaotian dengan mata merah darah, dan di sekujur tubuhnya, pola-pola iblis muncul. Pola-pola iblis ini memancarkan api berwarna merah darah. Tubuh iblis darah. Semua orang terkejut. Tubuh iblis darah adalah teknik suci unik dari monster tua iblis darah, dan salah satu tubuh iblis terkuat dari sekte iblis di seluruh 3 benua murni. Monster tua iblis darah dan tetua iblis api adalah tangan kanan dan tangan kiri dari 1000 iblis suci. Kemudian, semua orang melihat tubuh Bai Hai menyala dengan api putih yang menyeramkan. Nyala api putih ini membuat hati orang-orang merinding. Inilah tepatnya kekuatan garis keturunan klan iblis Bai Ye. Jika garis keturunannya tidak murni, maka kekuatan garis keturunan klan iblis Bai Ye akan berwarna abu-abu. Namun, kekuatan garis keturunan Bai Hai sepenuhnya putih. Jelas sekali, kekuatan garis keturunan Bai Hai memiliki kemurnian yang paling tinggi. Setelah mengaktifkan tubuh iblis darah dan mi kekuatan garis keturunannya, jantung Dao di dada Bai Hai memancarkan cahaya merah seperti matahari. Meskipun berasal dari klan iblis Bai Ye, hati Dao Bai Hai memancarkan cahaya merah menyala, menyebabkan wajah tetua berbaju hijau, Teng Yi, dan yang lainnya berubah drastis. Inilah hati Dao abadi. Jantung Dao neraka yang berapi-api di dalam jantung Dao abadi. Hati Dao neraka yang berapi-api. Hati Dao abadi, dan hati Dao abadi yang memiliki kekuatan ganda. Semua orang terkejut. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa Bai Hai, pemimpin klan muda dari klan iblis Bai Ye, tidak termasuk di antara 10 besar hati Dao abadi. Dia juga bukan hati Dao abadi yang pertama, tetapi adalah hati Dao abadi. Dao Heart dengan kekuatan ganda, yaitu kekuatan sistem api dan kekuatan neraka. Di bawah peningkatan hati Dao neraka berapi, tubuh Bai Hai diselimuti oleh ki iblis yang lebih dahsyat, mengancam menelan langit dan bumi, dengan cahaya iblis yang melesat menembus langit, aura iblisnya sangat mencengangkan. Di bawah pengaruh kekuatannya, wilayah ketiga bergetar tanpa henti. Merasakan peningkatan kekuatan dari api neraka Dao Heart, Bai Hai, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api iblis, memiliki perasaan yang tak terkalahkan, dia menikmati sensasi tak terkalahkan ini, menatap Yang Xiaotian dengan dingin, Yang Xiaotian, bagaimana, apakah kamu terkejut bahwa aku benar-benar memiliki api neraka Dao Heart yang berkekuatan ganda? Kata-katanya penuh dengan kesombongan, dominasi, bahkan penghinaan.
Tidak heran Bai Hai berbicara dengan nada menghina terhadap Yang Xiaotian, di 3 benua murni. Selama berabad-abad, berapa banyak orang yang mampu mengkultivasi hati Dao abadi. Apalagi Eternal Dao Heart dengan kekuatan ganda. Pemimpin klan muda memiliki hati Dao abadi. Hati Dao abadi dengan kekuatan ganda. Pemimpin klan muda itu tak terkalahkan. Para ahli dari klan iblis Bai Ye, setelah menyadari bahwa Bai Hai memiliki hati Dao abadi dengan kekuatan ganda, merasa terkejut sekaligus gembira. Bahwa Bai Hai memiliki hati Dao abadi, hanya iblis Bai Ye dan iblis hijau Bai Ye yang tidak terkejut. Keduanya memandang Bai Hai, yang sedang mengaktifkan inti Dao neraka berapi, dengan ekspresi puas dan senyum bangga. Teng Yi menatap Bai Hai sambil mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun dia sudah melebih-lebihkan Dao Heart milik Bai Hai, itu masih tetap diremehkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin klan muda dari klan iblis Bai Ye akan mengembangkan hati Dao abadi. Betapa sulitnya mengembangkan hati Dao abadi adalah sesuatu yang dia ketahui dengan sangat baik. Aku tidak menyangka Bai Hai benar-benar memiliki hati Dao abadi. Kata seorang tetua dari Akademi Hongmeng dengan serius, bercampur kekhawatiran. Roda suci 100.000 lingkaran milik Yang Xiaotian memang dahsyat, tetapi apakah roda itu mampu menekan hati Dao abadi? Semua orang masih ragu. Dalam benak setiap orang, hati Dao abadi sama-sama merupakan hati Dao yang tak terkalahkan. Sekalipun berabad-abad berlalu, hati Dao abadi tidak akan menua. Bai Hai sekali lagi tiba-tiba melancarkan pukulan ke Yang Xiaotian. Jantung Dao abadi di dadanya memancarkan cahaya abadi, dan kekuatan garis keturunan klan iblis Bai Ye didorong hingga batas maksimal. Api iblis tampak berkobar cukup untuk menyulut langit. Yang Xiaotian, tunjukkan juga hati Dao-mu, biarkan semua orang melihat jenis hati Dao apa yang kau miliki. Bai Hai berteriak dengan garang, jika tidak, sekuat apapun roda sucimu, tidak mungkin mampu menahan hati Dao abadiku. Suara Bai Hai menggema di seluruh 3 gunung suci. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian, mereka sama-sama penasaran tentang hati Dao Yang Xiaotian. Apakah itu termasuk jenis abadi atau jenis lainnya? Sejak berita tentang terobosan Yang Xiaotian ke alam suci agung tersebar, dalam beberapa hari terakhir, banyak ahli telah berspekulasi tentang hati Dao Yang Xiaotian. Ada yang mengatakan bahwa hati Dao Yang Xiaotian pastilah hati Dao abadi. Namun, yang lain tidak setuju, beberapa roda suci jenius memang kuat, tetapi hati Dao mereka mungkin tidak sekuat itu. Teng Yi, iblis Bai Ye, tetua berbaju hijau, dan yang lainnya semuanya mengamati Yang Xiaotian. Menghadapi pukulan yang diarahkan kepadanya oleh Bai Hai, Yang Xiaotian memasang ekspresi tenang, hanyalah hati Dao neraka api, namun untuk membunuhmu, aku bahkan tidak perlu menggunakan hati Daoku. Sekadar hati Dao neraka yang berapi-api. Semua orang terkejut. Saat semua orang terkejut, tiba-tiba, cahaya suci memancar dari seluruh tubuh Yang Xiaotian, dan bersamaan dengan diaktifkannya 12 tubuh suci penentang langit miliknya, sebuah roda suci raksasa muncul di belakangnya. Melihat Yang Xiaotian memanggil roda suci raksasa yang menyerupai roda surgawi besar, semua orang masih terkejut. Tepat ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba, cahaya dari tubuh Yang Xiaotian kembali memancar. Bab 1825, Teratai Emas Bai Hai. Sebuah roda suci menjulang tinggi, seperti kincir ria, muncul di belakang Yang Xiaotian. Dua roda suci raksasa itu memancarkan cahaya yang cemerlang, menerangi puncak demi puncak. Bahkan sungai dan kota di luar 3 pegunungan suci pun bermandikan cahaya terang dari 2 roda suci tersebut. Semua orang tercengang. Bai Ye Demon, lelaki tua berbaju hijau, Teng Yi, dan yang lainnya menatap roda suci identik di belakang Yang Xiaotian, semuanya tercengang. 200.000 roda suci lingkaran. Teriak seseorang tanpa menahan diri. 2 roda suci, ini sudah sulit dipercaya. Dan keduanya adalah lingkaran 100.000. Semua orang terkejut, mereka bingung. Bahkan Bai Hai, yang telah melepaskan hati Dao abadinya untuk menyerang dengan ganas, pun kebingungan. Ia pun sama terkejutnya di dalam hatinya. Yang Xiaotian ini ternyata memiliki 2 roda suci. Bahkan jika kau memiliki 200.000 roda suci lingkaran, kau tidak akan mampu menahan hati Dao abadiku. Bai Hai meraung, wajahnya tampak ganas dan gila, mengerahkan kekuatan hati Dao abadi hingga batas ekstrim. Cahaya merah menyala dari jantung Dao neraka berapi miliknya bahkan lebih intens. Pada saat yang sama, semua orang mendengar tangisan miliaran hantu jahat.
Inilah kekuatan dari jalan neraka yang berapi-api. Begitu kekuatan jantung daun neraka berapi didorong hingga batas maksimal, ia memanggil kekuatan neraka. Langit yang semula cerah menjadi gelap, kubah surga bergejolak dengan gelombang hitam, dan terdengar samar-samar suara miliaran hantu jahat di dalamnya. Tepat ketika kekuatan tinju Bai Hai menghantam ke depan, semua orang melihat dua roda suci di belakang Yang Xiaotian tiba-tiba menyatu. Berubah menjadi roda suci 2000 lingkaran yang menjulang ke langit. 20.000 lingkaran. Kerumunan itu gemetar. Yang Xiaotian menyerang dengan telapak tangannya. Tetap saja, telapak tangan Buddha Surgawi 5 elemen. Namun cahaya Buddha dari Buddha 5 elemen 10 kali lebih kuat. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Inilah benturan antara hati Dao abadi dan kekuatan 200.000 roda suci lingkaran. Hati Dao abadi, dipuji sebagai tak terkalahkan, tetapi roda suci 100.000 lingkaran adalah keajaiban abadi. Bai Hai merasakan guncangan hebat di sekujur tubuhnya, merasakan kekuatan mengerikan menghantamnya, membuatnya berputar ke belakang, dan kembali menabrak dinding pembatas wilayah ketiga, menyebabkan getaran yang sangat kuat. Tembok pembatas wilayah ketiga tampaknya akan runtuh. Para murid di wilayah lain serentak menghentikan pertempuran, menatap Yang Xiaotian dengan penuh ketakutan. Yang Xiaotian berdiri teguh di wilayah ketiga, menjulang di sana seperti gunung kuno, dengan roda suci 2000 lingkaran menerangi segala sesuatu di dunia. Bahkan aura gelap neraka dari inti daun neraka berapi milik Bai Hai pun terungkap, dan miliaran hantu jahat di tengah aura gelap langit mengeluarkan jeritan ke stongku. Putra Suci Hongmeng, Putra Suci Hongmeng. Tiba-tiba, di tengah kerumunan yang hening, seorang murid perempuan berteriak dengan penuh semangat. Putra Suci Hongmeng. Semakin banyak murid perempuan yang bersemangat berteriak, gelombang suara semakin tinggi dan menggema. Para murid perempuan yang hadir semuanya mengungkapkan kegembiraan dan kekaguman mereka dengan cara ini. Teng Yi menghela napas, dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ahli dari Akademi Hongmeng bersorak serempak. Bai Ye Dimen dan para ahli dari klan Iblis Malam Putih berwajah muram seperti air. 200.000 roda suci melingkar, lelaki tua berbaju hijau dan kerumunan murid kuil menatap Yang Xiaotian, terdiam. Bai Hai dikalahkan. Belum. Jangan lupakan teratai emas Bai Hai. Karena terkejut, orang-orang mulai berdiskusi. Baru saat itulah semua orang ingat bahwa Bai Hai belum menggunakan Golden Lotus miliknya. Aku penasaran, Bai Hai memiliki teratai emas tingkat berapa? Mungkinkah itu teratai emas tingkat 2000? Orang banyak berspekulasi. Teratai emas tingkat 1000 dan tingkat 900 merupakan suatu titik balik yang besar, kekuatan teratai emas tingkat 1000 merupakan suatu lompatan kualitatif, dan dibandingkan dengan teratai emas tingkat 1000, tingkat 2000 membawa lompatan kualitatif yang lain. Jika Bai Hai mengkultivasi teratai emas tingkat 2000, mampukah dua roda suci Putra Suci Hongmeng menahannya? Hati banyak orang mulai goyah. Lagi pula, kekuatan teratai emas tingkat 2000 terlalu kuat. Kaisar Kaiyuan, yang dipuji sebagai salah satu dari dua kaisar agung dari tiga benua murni, mengembangkan teratai emas tingkat 2000. Sementara orang banyak berspekulasi, Bai Hai berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap roda suci di belakang Yang Xiaotian, terkejut sekaligus marah. Adalah satu hal bagi Yang Xiaotian untuk memiliki 200.000 roda suci lingkaran, tetapi dua roda suci itu menyatu, menghasilkan kekuatan yang bahkan lebih besar. Dia menatap Yang Xiaotian dan tiba-tiba tertawa, dengan arogan dan tak terkendali. Yang Xiaotian, aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki 200.000 roda suci lingkaran. Aku tidak bermaksud menggunakan kekuatan teratai emas. Tapi kau memaksaku. Mati di bawah kekuatan teratai emasku adalah suatu kehormatan besar bagimu. Setelah berbicara, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci. Tanah di bawahnya tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang tak tertandingi dimuntahkan terus-menerus dari bawah tanah. Kekuatan itu tidak disangka-sangka oleh siapapun. Begitu dahsyatnya kekuatan langit dan bumi. Mungkinkah itu benar-benar teratai emas tingkat 2000? Para hadirin tercengang. Saat semua orang terkagum, bunga teratai emas terbentuk di bawah kaki Bai Hai, dimulai dengan 100 kuntum, lalu 200 kuntum, 300, 1000 kuntum. Saat teratai emas berputar, jumlahnya bertambah dan tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, ia mencapai tingkat teratai emas 1000, namun terus tumbuh dengan pesat.
berdengung. Setelah mencapai angka 1900, angka itu kembali melonjak, menembus angka 2000. Melihat teratai emas Bai Hai yang benar-benar berlevel 2000, suasana di tempat kejadian pun menjadi riuh. Kemunculan teratai emas tingkat 2000 jelas merupakan peristiwa besar di tiga benua murni. Sudah berapa tahun sejak teratai emas tingkat 2000 muncul di tiga benua murni? Di antara kerumunan itu, banyak pakar yang sangat antusias. Bahkan para orang suci di kuil pun takjub dengan bakat Bai Hai, pertama 12 tubuh suci, kemudian hati dao abadi dengan kekuatan ganda, dan sekarang teratai emas tingkat 2000. Saat kerumunan menjadi antusias, mereka memperhatikan teratai emas Bai Hai terus tumbuh. Dengan cepat mencapai angka 2800. Mungkinkah mencapai tingkat 3000? Seorang tetua berbicara dengan mulut kering. Suasana pun menjadi tenang. Semua orang tegang. Akhirnya, teratai emas Bai Hai berhenti di tingkat 2990. Meskipun tidak mencapai tingkat 3000, semua orang tetap terguncang. Tingkat 2990, ini tak dapat disangkal merupakan teratai emas tingkat 2000 terkuat, kekuatannya jauh melampaui teratai emas tingkat 2000 biasa. Merasakan kekuatan Bai Hai saat ini, banyak ahli alam suci surgawi memandang Bai Hai dengan takut dan berwajah serius. Dengan White Hai berdiri di atas teratai emas, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya iblis, melesat menuju Yang Xiaotian sebelum banyak ahli alam suci surgawi dapat bereaksi. Teratai emas meningkatkan kecepatan, dan semakin tinggi tingkatannya, semakin cepat kecepatannya. Kecepatan Bai Hai saat ini mendekati gerakan instan ruang waktu. Namun, Yang Xiaotian sudah siap, saat Bai Hai maju menyerang, dia sepenuhnya mengaktifkan 12 tubuh suci penentang langit, 2 avatar surgawi, dan 200.000 roda suci lingkaran. Kekuatan telapak tangan Yang Xiaotian kembali berbenturan dengan kekuatan tinju Bai Hai. Kali ini, didukung oleh teratai emas tingkat 2000 terkuat, kekuatan Bai Hai meningkat secara signifikan ketika kekuatan mereka bertabrakan, suara gemuruhnya mengejutkan pikiran orang banyak, membuat telinga mereka tuli. Bab 1826, Hati Dao 9 Alam. Bai Hai meninggal. Bai Hai sekali lagi terkejut hingga berulang kali mundur. Dia mundur sampai ke tepi wilayah ketiga sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Sementara itu, Yang Xiaotian juga mundur. Namun, perbedaan kekuatannya langsung terlihat. Yang Xiaotian masih memegang kendali. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Bai Hai bahkan telah menggunakan teratai emas tingkat 2000 terkuatnya, namun dia tetap tidak bisa unggul. Tetap saja dirugikan. Bai Hai juga merasa sulit menerima kenyataan ini. Kau, itu tidak mungkin. Dia menatap Yang Xiaotian dengan heran. Kau hanyalah seorang Saint Will, bagaimana mungkin kau sekuat ini? Bagaimana kau bisa menekan hati dao abadi dan teratai emas tingkat 2000 milikku? Kekuatan roda suci ternyata mampu menekan hati dao abadi dan teratai emas tingkat 2000 miliknya. Ini sungguh tidak logis. Yang Xiaotian berbicara dingin, roda suci 100.000 lingkaran memang tidak dapat menekan 10 hati dao abadi teratas, juga tidak dapat menekan teratai emas tingkat 1000, tetapi sayangnya, kau bukan salah satunya. Perkataan Yang Xiaotian bagaikan duri tajam yang menusuk hati Bai Hai. Wajah Bai Hai pucat pasi dan sangat tidak sedap dipandang, dan dia sangat marah. Ini benar-benar penghinaan yang tak terlukiskan. Dia, yang memiliki 2 hati dao abadi dan teratai emas tingkat 2000 terkuat, tidak mampu menekan Yang Xiaotian, yang hanya menggunakan roda suci. Dia meraung marah, bagaikan binatang ganas yang terluka dan murka, lalu menyerang Yang Xiaotian lagi. Yang Xiaotian menghadapinya secara langsung dan bertarung melawan Bai Hai sekali lagi. Tidak peduli seberapa ganasnya serangan Bai Hai, seberapa keras ia mendesak kekuatan hati dao neraka berapi dan teratai emas, ia terus-menerus ditekan oleh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berulang kali membuatnya terpental jauh. Setiap kali Bai Hai terlempar ke belakang, ia terbanting ke penghalang wilayah ketiga. Dari kejauhan, Bai Hai tampak seperti karung pasir murahan, yang dipukul jatuh lalu bangkit kembali, hanya untuk dipukul jatuh lagi. Semua orang yang menonton adegan ini memiliki ekspresi yang rumit. Beberapa saat yang lalu, para ahli klan iblis malam putih masih bersikap arogan, menyaksikan pemimpin klan muda mereka dihajar habis-habisan seperti karung pasir. Rasa malunya begitu nyata. Bai Ye Demon dan Bai Ye Green Demon tampak sangat gelisah. Yang Xiaotian,
bagaimana jika kau unggul? Teriak Bai Hai dengan marah setelah kembali terpental oleh Yang Xiaotian. Kau tidak bisa mengalahkanku. Lalu dia tertawa terbahak-bahak, pada akhirnya, hasil pertarungan kita tetap akan seri. Tidak mungkin kamu bisa meraih juara pertama. Inilah aturan perang kuil suci. Jika tidak ada pemenang yang ditentukan dalam satu hari, pertandingan akan dianggap seri. Jika duel terakhir antara Yang Xiaotian dan Bai Hai berakhir imbang, tidak satu pun dari mereka bisa menjadi juara pertama. Maka sesi perang kuil suci kali ini akan kekurangan juara pertama. Yang Xiaotian hanya dapat bertanding lagi di sesi berikutnya jika ia ingin meraih juara pertama. Mendengar ini, Yang Xiaotian tersenyum dingin, seri. Kau terlalu banyak berpikir. Lalu melanjutkan, kalian semua ingin melihat hati daoku. Kalau begitu aku akan membiarkan kalian melihat hati daoku. Yang Xiaotian menyalurkan kekuatan hati dao dalam tubuhnya. Begitu dia mengaktifkan Dao Heart, tiba-tiba, langit bergetar dan bumi berguncang, menyebabkan seluruh 3 gunung murni, bukan hanya lingkungan sekitar 3 gunung murni, bergetar hebat. Pada saat itu, semua orang merasakan kekuatan kuno yang melampaui langit dan bumi, melampaui semua alam, melampaui semua orang suci. Kekuatan sistem api, sistem air, sistem kayu, sistem tanah, dan sistem logam meletus dari hati Dao Yang Xiaotian. Kekuatan 5 sistem. Apakah ini hati Dao 5 sistem? Mungkinkah ini hati Dao suci 5 di antara hati Dao abadi? Semua orang tercengang. 5 hati Dao suci termasuk dalam 100 hati Dao abadi teratas. Ketika Kaisar Longxi memadatkannya saat itu adalah salah satu dari 100 hati Dao abadi teratas. Ini sebenarnya adalah 5 hati Dao suci. Ini adalah salah satu dari 100 hati Dao abadi terbaik. 3 benua suci kita sekali lagi telah menyaksikan salah satu dari 100 hati Dao abadi terbaik. Putra suci Hongmeng benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi di benua kita. Para ahli dari berbagai sekte besar dan keluarga merasa sangat gembira. Para tetua berpakaian biru dan Teng Yi bahkan lebih bersemangat. Di luar dugaan, Kepala Akademi Junior ternyata memiliki salah satu dari 100 hati Dao abadi terbaik. Sesumbar leluhur Akademi Hongmeng kepada Teng Yi. Setiap leluhur Akademi Hongmeng sangat gembira. 5 hati Dao suci, salah satu dari 100 hati Dao abadi teratas. Dibandingkan dengan kegembiraan kerumunan Akademi Hongmeng, Bai Yedimen dan yang lainnya tampak seperti baru saja memakan lalat mati, wajah mereka tampak mengerikan. Bai Hai merasa seolah-olah dia dipukul dengan keras. Yang Xiaotian sebenarnya adalah 5 hati Dao suci. Sama seperti Kaisar Longxi, ini adalah salah satu dari 100 hati Dao abadi terbaik. Inti Dao neraka berapinya memang kuat, tetapi bahkan tidak bisa masuk dalam peringkat 3000 teratas. Saat semua orang merasa gembira dan bersemangat, mereka tiba-tiba melihat hati Dao Yang Xiaotian meledak sekali lagi dengan kekuatan angin dan guntur. Semua orang tercengang. Ini, seru seorang tetua, 7 kekuatan. Apakah itu 7 hati Dao suci? Di atas 5 orang suci ada 7 orang suci. 7 hati Dao suci bahkan lebih perkasa, menempati peringkat 50 teratas. Namun sebelum kerumunan sempat bereaksi, Dao Heart milik Yang Xiaotian kembali meledak dengan kekuatan terang dan gelap. 9 kekuatan. Hati Dao 9 alam. Semua orang terkejut. Hati Dao 9 alam, termasuk dalam 30 hati Dao abadi teratas. Bai Yedimen dan yang lainnya ternganga. 9 alam Dao Heart. Tadi, bukankah itu 5 hati Dao suci? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi 9 alam hati Dao? Sejujurnya, mereka sebenarnya tidak tahu bahwa apa yang telah dipadatkan Yang Xiaotian bukanlah 5 hati Dao suci atau 9 hati Dao alam, melainkan yang terkuat, hati keabadian pertama. Jantung Dao pertama mengandung semua kekuatan alam semesta. Jika Yang Xiaotian menginginkannya, dia bisa langsung melepaskan 1000 atau bahkan jutaan kekuatan. Namun, melepaskan 1000 atau bahkan segudang kekuatan akan terlalu mengejutkan, dan Yang Xiaotian saat ini tidak berniat untuk mengekspos hati Dao abadi pertamanya. Terlebih lagi, hati Dao 9 alam sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Bai Hai sepenuhnya. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan 9 kekuatan dari hati Dao-nya, dan di belakangnya, 2 roda suci 100.000 lingkaran juga meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Detik berikutnya, Yang Xiaotian telah muncul di hadapan Bai Hai, pedang kinya menebas. Menghadapi ki pedang yang datang, Bai Hai ketakutan. Pada saat itu,
Ia merasakan ancaman kematian, dan dengan panik mengaktifkan hati Dao abadi, kekuatan teratai emas tingkat 2000, serta kekuatan 12 tubuh suci. Dia juga sepenuhnya melepaskan kekuatan garis keturunan klan iblis malam putih dan tubuh iblis darah. Dia mengayunkan pedangnya sebagai respons terhadap ki pedang Yang Xiaotian, sambil berteriak marah, Yang Xiaotian. Namun sebelum dia selesai bicara, ki pedang Yang Xiaotian langsung menebas ki pedangnya. Setelah itu, pedang ki milik Yang Xiaotian, dengan kekuatan yang tak terhentikan, langsung mengiris penghalang pertahanan tubuh suci 12 miliknya, seakan mengiris semangka, mengiris leher Bai Hai. Meskipun kekuatan garis keturunannya menyelimutinya dan tubuh iblis darahnya memiliki pertahanan yang luar biasa, tidak ada satupun yang mampu menahan ki pedang ini. Bai Hai terdiam di sana, menatap Yang Xiaotian dengan mata yang dipenuhi amarah, ketidakpuasan, dan kebingungan yang berlebihan. Hai Bai Ye Green Demon melihat pemandangan ini dengan tak percaya, berteriak marah, dan bergegas maju. Ia tahu 100 Battle Arena memiliki batasan yang ditetapkan oleh Master of Tripure, tetapi ia tetap bergegas maju. Dia dengan panik menyerang arena pertempuran 100. Para ahli dari klan iblis malam putih seperti orang gila, menyerbu maju dengan brutal, semuanya menyerang arena 100 pertempuran. Bas! Arena 100 pertempuran meledak dengan kekuatan formasi besar yang cemerlang, menghantam ke arah Bai Ye Green Demon dan banyak leluhur klan iblis malam putih. Bab 1827, melindungi 3 tanah suci mulai sekarang. Bai Ye Green Demon dan yang lainnya semuanya hancur berkeping-keping. Bai Ye Demon melihat ini dan melambaikan tangannya, sebuah kekuatan dahsyat menangkap Bai Ye Green Demon dan yang lainnya. Meskipun begitu, Bai Ye Green Demon dan para tetua klan iblis malam Bai lainnya muntah darah. Bai Ye Green Demon memandang arena 100 pertempuran dengan ketakutan, tetapi pada saat itu, kepala Bai Hai menggelinding ke tanah arena, dan tubuhnya terhempas ke bawah. Melihat tubuh Bai Hai terjatuh, Bai Ye Green Demon merasa seolah langit runtuh, teriakannya dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Bahkan iblis Bai Ye, yang biasanya berwajah dingin, berseru dengan sedih, Hai-ku. Bai Hai, yang memiliki kekuatan ganda dari hati Dao abadi dan teratai emas tingkat 2000 yang terkuat, adalah masa depan klan iblis malam Bai, yang sangat diharapkan oleh iblis Bai Ye dan iblis hijau Bai Ye. Bahkan ketika Bai Xin baru saja dibunuh oleh Yang Xiaotian, mereka berdua tidak berduka, tetapi sekarang mereka berteriak kesakitan. Tubuh Bai Hai terhempas ke tanah arena dengan bunyi gedebuk, seolah-olah itu adalah pukulan telak ke jantung master dari Aula 9 Sa, yang alisnya berkedut hebat. Hu Mingyu, sang anak suci dari 6 jalan, menatap tubuh Bai Hai, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi rasa takut yang tak berujung, seolah-olah mayat Bai Hai adalah mayatnya sendiri. Di tengah ketakutan mereka, diam-diam mereka bersukacita, bersyukur karena tidak bertemu Yang Xiaotian lebih awal. Seandainya merekalah yang bertarung melawan Yang Xiaotian sekarang, mereka pasti sudah menjadi mayat yang tergeletak di atas panggung. Semua orang di tempat kejadian menatap mayat Bai Hai yang terjatuh dan terdiam. Seorang jenius dengan hati Dao abadi sangat langka di 3 benua murni, apalagi yang juga memiliki teratai emas tingkat 2900. Seorang jenius seperti itu akan tumbuh menjadi penguasa yang absolut. Namun kini Bai Hai tewas di arena pertempuran kuil suci. Kerumunan itu menghela napas panjang. Tetua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya, lalu mengumumkan, Zona 3, Putra Suci Hongmeng menang. Hongmeng Sein San menang. Setelah mendengar tetua berjubah hijau mengumumkan hasilnya, semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berjalan keluar dari Zona 3. Pada saat ini, dia telah menghilangkan hati Dao dan kekuatan roda sucinya, tampil seperti orang biasa, tetapi semua orang memandang Yang Xiaotian dengan rasa takut, semangat, pemujaan, dan kegembiraan. Saudara muda, Teng Yi dan para guru Akademi Hongmeng menyambutnya dengan gembira. Liao juga menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegelisahan di hatinya, dan menghampirinya untuk menyapa, adik junior. Namun, kata-kata adik junior yang keluar dari mulutnya terasa canggung. Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum kepada Teng Yi dan para guru Akademi Hongmeng, kakak senior, para senior yang terhormat. 2 roda suci 100.000 lingkaran agung milik adik junior, hati Dao 9 alam, jika guru kembali dan mengetahuinya, beliau pasti akan sangat gembira, kata Teng Yi dengan penuh semangat.
Dua roda suci 100.000 lingkaran yang agung, hati Dao 9 alam, sungguh. Teng Yi sangat gembira hingga hampir tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Para sesepuh Akademi Hongmeng merasakan hal yang sama. Senang tidak gagal, setidaknya kita menang, kata Yang Xiaotian kepada orang-orang sambil tersenyum. Sementara orang-orang di Akademi Hongmeng dipenuhi kegembiraan, Bai Ye Demon, Bai Ye Green Demon, dan yang lainnya menatap Yang Xiaotian dengan tatapan maut. Dalam keadaan normal, mereka pasti akan menyerbu maju dengan segala cara. Namun pada saat ini, di 3 gunung suci, setelah banyak ragu-ragu, mereka menahan diri. Yang Xiaotian, kau akan mati dengan mengerikan. Kata setan hijau Bai Ye dingin kepada Yang Xiaotian, suaranya sedingin es seolah melayang keluar dari neraka. Ayo pergi, kata Bai Ye Demon dengan sungguh-sungguh. Karena Bai Hai sudah meninggal, tidak ada gunanya lagi bagi mereka untuk tinggal lebih lama. Setelah Bai Ye Demon selesai berbicara, ia memimpin para anggota klan iblis malam Bai untuk terbang menjauh dari tempat kejadian. Tentu saja, mereka membawa serta jenazah Bai Hai dan Bai Xin. Melihat Bai Ye Demon dan klan iblis malam Bai pergi, semua orang memiliki perasaan campur aduk, tetapi sebagian besar mereka senang melihat mereka pergi. Tak lama kemudian, klan iblis malam Bai menghilang di cakrawala. Setelah Bai Ye Demon pergi, orang-orang tidak berani berbicara dengan lantang, tetapi sekarang setelah dia pergi, suasana dipenuhi dengan obrolan riang dan sorak-sorai. Sudah kubilang, Putra Suci Hongmeng pasti akan memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kuil suci ini. Lihat, aku benar. Apakah ada kemungkinan Putra Suci Hongmeng dapat memahami patung suci 3 yang murni? Kerumunan orang berdiskusi tanpa henti. Beberapa murid yang sebelum pertempuran kuil suci sudah percaya bahwa Yang Xiaotian bisa menang pertama kali, kini dengan antusias menyuarakan pendapat mereka, sementara banyak yang berspekulasi apakah Yang Xiaotian dapat memahami misteri patung suci 3 yang murni setelah memenangkan tempat pertama. Dan utusan berjubah hijau serta para orang suci bait suci lainnya bahkan lebih prihatin tentang pertanyaan ini. Khawatir apakah Yang Xiaotian dapat memahami misteri patung orang suci 3 orang murni. Mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk ini. Dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, Yang Xiaotian dengan mudah menang, dan banyak murid yang berhadapan langsung dengan Yang Xiaotian menyerah. Dalam pertarungan 10 besar terakhir, Yang Xiaotian menghadapi Hu Mingyu dan anak suci 6 jalan. Hu Mingyu dan anak suci 6 jalan sama-sama menyerah begitu mereka melangkah ke atas panggung, ketakutan melihat mayat Bai Hai. Akhirnya, Yang Xiaotian memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kuil suci ini. Tetua berjubah hijau itu secara pribadi menganugerahkan hadiah pertama kepada Yang Xiaotian, menatapnya sambil tersenyum, "Selamat, Putra Suci Hongmeng, semoga engkau memahami misteri guru 3 patung suci murni kami. Terima kasih, senior, atas kata-kata baikmu. Aku akan berusaha keras," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum saat menerima hadiahnya dan menangkupkan tinjunya. Tetua berjubah hijau itu mengobrol dengan Yang Xiaotian beberapa saat lagi, lalu melambaikan tangannya untuk membuka pintu menuju kuil 3 murni. Cahaya memancar, pintu-pintu perlahan terbuka. Di bawah tatapan semua orang, Yang Xiaotian terbang ke aula 3 murni. Setelah Yang Xiaotian masuk, pintu aula ditutup. Tetua berjubah hijau dan para orang suci kuil suci lainnya duduk mengelilingi aula, melindungi Yang Xiaotian. Sementara Teng Yi tidak pergi, tetapi tetap berada di luar menunggu Yang Xiaotian muncul. Akan tetapi, karena Institut Utama Hongmeng membutuhkan seseorang untuk mengawasinya, Liao membawa beberapa tetua kembali ke Institut Utama Hongmeng. Setiap pakar sekte dan klan juga membawa murid-murid mereka menjauh dari Gunung 3 Murni. 3 gunung murni kembali ke ketenangan biasanya. 3 gunung murni kembali damai, tetapi 3 benua murni meletus menjadi gelombang besar. Di setiap kota di 3 benua suci, setiap sekte, setiap keluarga, setiap kekuatan, dan bahkan beberapa rakyat jelata, mereka semua membicarakan Yang Xiaotian, hampir setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah Putra Suci Hongmeng. 2 roda suci 100.000 lingkaran yang agung. Hati Dao 9 alam. Putra Suci Hongmeng jelas merupakan raksasa masa depan alam suci kita. Dengan perlindungan Putra Suci Hongmeng, 3 benua murni kita pasti akan merasakan kedamaian. Semua orang merasa gembira akan hal ini. Di antara banyak benua di alam suci, 3 benua murni hampir merupakan yang terlemah, sering diganggu, tetapi dengan Yang Xiaotian, mereka tidak perlu takut lagi.
Begitu berada di dalam kuil tiga murni, Yang Xiaotian melihat patung agung Master Roda Suci Cincin segudang menjulang tinggi di aula. Selain itu, tidak ada hal lain. Yang Xiaotian mengamati aula sebelum pandangannya tertuju pada patung Master Roda Suci Myriad Rings. Patung itu tampak hidup dan nyata, menghadap miliaran makhluk, memancarkan tekanan tak terlihat. Bab 1828, mengaktifkan tiga citra suci murni. Patung suci itu, tidak ada apa-apanya. Tidak ada rune, tidak pula ada mekanisme susunan besar. Yang Xiaotian bahkan menutupi seluruh patung suci dengan kekuatan jiwanya, tetapi ia tetap tidak menemukan apapun. Setelah mempelajarinya sebentar, Yang Xiaotian mulai merenung. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan tubuh suci Hongmeng. Benar saja, ketika dia mengaktifkan kekuatan tubuh suci Hongmeng, patung suci yang tadinya tidak responsif itu memancarkan cahaya redup. Melihat patung suci itu benar-benar bereaksi, Yang Xiaotian segera mengaktifkan tubuh suci Hongmeng dan tubuh suci asal. Cahaya patung suci yang awalnya redup, sedikit demi sedikit menjadi terang. Ketika Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh suci Hongmeng, tubuh suci asal, dan tubuh suci Dao Surgawi, cahayanya menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, seiring Yang Xiaotian terus meningkatkan kekuatan salah satu tubuh suci, cahaya patung suci itu menjadi semakin kuat. Ketika Yang Xiaotian mengaktifkan ke-12 tubuh suci penentang langit, cahaya patung suci itu sudah sangat terang, menerangi setengah dari aula besar. Di bawah cahaya patung suci itu, Yang Xiaotian mendapati bahwa dinding sekeliling yang awalnya kosong tiba-tiba tertutup dengan tulisan rahasia yang rapat. Akan tetapi, rune ini sangat samar dan masih belum jelas. Yang Xiaotian sangat gembira dan segera mengaktifkan kekuatan 13 tubuh suci penentang surga dan roda suci 100.000 lingkaran. Di bawah kekuatan 13 tubuh suci penentang surga dan roda suci 100.000 lingkaran, cahaya patung suci itu memancar, menerangi hampir seluruh aula besar, dan rune yang sebelumnya samar di dinding sekitarnya menjadi jelas. Terlebih lagi, Yang Xiaotian memperhatikan bahwa garis-garis yang awalnya tidak bertanda muncul di tubuh patung suci itu. Garis-garis ini membentuk sebuah rune. Yang Xiaotian memanggil roda suci 100.000 lingkaran kedua. Cahaya patung suci itu bersinar lagi. Tulisan pada dinding sekelilingnya menjadi sangat jelas. Cahaya patung suci itu menerangi setiap sudut aula besar. Dan garis-garis pada tubuh patung suci itu mengalir seperti aliran kecil. Yang Xiaotian mengamati garis-garis mengalir di tubuh patung suci dan rune yang kini sepenuhnya jelas di keempat dinding aula besar, bertanya-tanya apakah ini rahasia dari patung suci tiga yang murni. Jelasnya, hanya orang yang memiliki bakat luar biasa kuat yang dapat mengaktifkan patung orang suci tiga orang murni. Dia mencoba mengaktifkan kekuatan Dao Heart. Saat ia mengaktifkan kekuatan Dao Heart, tiba-tiba, sebuah rune muncul di dahi patung suci itu. Rune ini memancarkan seberkas cahaya, melesat ke dahi Yang Xiaotian. Di dalam pikiran Yang Xiaotian, teknik kultivasi baru muncul. Teknik suci tiga orang murni. Yang Xiaotian duduk bersila dan mulai memahami teknik suci tiga yang murni dalam pikirannya. Teknik suci tiga yang murni sangatlah mendalam. Yang Xiaotian membutuhkan beberapa hari untuk sepenuhnya memahaminya. Teknik suci tiga yang murni ini perlu dipraktikkan bersamaan dengan aliran rune pada patung suci. Setelah sepenuhnya memahami teknik suci tiga yang murni, dia mengamati aliran rune pada patung suci tersebut. Setelah berulang kali mengamati pola aliran rune patung suci sebanyak 3 kali, Yang Xiaotian mulai mengoperasikan teknik suci tiga yang murni. Saat ia mengoperasikan teknik suci tiga yang murni, sejumlah besar aura roh kudus tiba-tiba melonjak dari langit-langit tinggi aula besar. Tetapi aura roh kudus ini berbeda dengan aura roh kudus biasa. Ini adalah tiga ki suci murni yang sangat langka di alam suci. Banyak orang hanya mencari sedikit ki suci tiga murni namun gagal memperolehnya. Dan sekarang, sejumlah besar tiga ki suci murni terus mengalir turun, membanjiri tubuh Yang Xiaotian. Tiga ki suci murni ini dapat melembutkan daging, meningkatkan jiwa suci, membersihkan semua kotoran dalam tubuh, dan bahkan menyembuhkan luka lama yang tidak dapat disembuhkan oleh obat suci manapun. Selain itu, tiga ki suci murni dapat meningkatkan tubuh suci apapun. Oleh karena itu, saat menyerap tiga ki suci murni, 13 tubuh suci penentang surga milik Yang Xiaotian juga ditingkatkan secara bersamaan. Saat Yang Xiaotian menyerap tiga energi suci murni untuk berkultivasi,
tetua berbaju biru dan yang lainnya yang berjaga di luar melihat kuil tiga energi suci memancarkan semburan cahaya. 10 orang suci di bawah penatua berbaju biru tercengang saat melihat cahaya kuil, lalu bersukacita. Ini apa? Tetua berbaju biru tiba-tiba berdiri dengan penuh semangat, ini adalah kekuatan patung suci tiga yang murni. Pewaris suci Hongmeng telah memahami misteri patung suci tiga yang murni. Tercatat dalam kitab-kitab kuno mereka bahwa jika seseorang mengaktifkan kekuatan patung suci tiga yang maha suci dan memahami misterinya, maka kuil tiga yang maha suci akan memancarkan cahaya. Dan sekarang, tiga kuil suci di hadapan mereka memang memancarkan cahaya. Mereka telah menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya, seseorang telah memahami misteri patung orang suci tiga orang murni. Teng Yi dan beberapa leluhur Akademi Hongmeng lainnya yang belum pergi juga gembira ketika mendengar ini. Bagus sekali, adik muda. Kata Teng Yi sambil tersenyum gembira, aku tahu adik muda bisa memahami misteri patung Santo Tiga Murni. Namun dia tidak menyangka Yang Xiaotian dapat memahami misteri patung orang suci tiga orang murni secepat itu. Kurang dari 10 hari sejak Yang Xiaotian memasuki kuil suci. Setan Baiye dan setan hijau Baiye juga belum pergi. Mereka berada di puncak gunung yang jauh saat itu, dan ketika mereka melihat kuil tiga murni tiba-tiba memancarkan semburan cahaya, mereka tercengang. Ekspresi Baiye Green Demon tampak muram saat dia memikirkan sesuatu, mungkinkah Yang Xiaotian sudah melakukannya? Sudah apa? Jawabannya jelas tanpa kata-kata. Baiye Demon awalnya berencana membunuh Yang Xiaotian saat dia keluar, tetapi sekarang melihat cahaya yang meledak dari kuil tiga murni, hatinya tenggelam sepenuhnya. Begitu Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan patung orang suci tiga orang murni dan memperoleh pengakuannya, ia akan memperoleh berkah kekuatan patung orang suci tiga orang murni di pegunungan dan pegunungan tiga murni, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menyakitinya. Ayo pergi sekarang. Baiye Demon menarik napas dalam-dalam, kita urus Yang Xiaotian nanti. Akan selalu ada kesempatan. Mari kita hadapi murid-murid Akademi Hongmeng lainnya dulu. Kirim perintah. Semua murid Akademi Hongmeng yang keluar, begitu ditemukan, bunuh mereka semua dan gantung mayat mereka di kota-kota besar. Aku ingin semua murid Akademi Hongmeng mati karena Yang Xiaotian. Aku ingin semua murid Akademi Hongmeng menemani Hayerku di liang lahat. Suara Baiye Demon bergema di puncak gunung saat keduanya terbang ke angkasa. Dalam sekejap mata, 10 bulan berlalu. Dalam rentang waktu 10 bulan yang singkat, dengan terus-menerus menyerap tiga ki suci murni untuk kultivasi, daging, jiwa surgawi, dan kultivasi Yang Xiaotian semuanya meningkat pesat. Kultivasinya telah menembus dari tahap pertengahan lapisan pertama orang suci agung ke tahap akhir lapisan pertama orang suci agung. Namun, setelah 10 bulan penyerapan Yang Xiaotian, tiga ki suci murni di aula besar telah habis sepenuhnya dan tidak lagi mengalir. Baru saat itulah Yang Xiaotian berhenti. Sekarang, tinggal 2 bulan lagi. Dan pada keempat dinding aula besar itu terdapat berbagai macam larangan besar yang ditinggalkan oleh Sang Guru Tiga Murni. Jadi, selama 2 bulan sisanya, Yang Xiaotian tidak mengolah teknik suci tiga orang murni, tetapi mulai mempelajari berbagai metode pendobrak batasan formasi besar di dinding. Salah satunya adalah metode untuk memasuki tiga alam rahasia murni. Selama ia mempelajari larangan ini, ia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tiga alam rahasia murni di masa depan. Yang Xiaotian dengan cepat menguasai metode memasuki tiga alam rahasia murni. Namun, hanya bisa memasuki tiga alam rahasia murni saja tidak cukup, ia juga perlu belajar cara mematahkan larangan yang memenjarakan iblis surga penghancur. Jika tidak, ia tidak akan bisa menyelamatkan iblis surga penghancur. Yang Xiaotian mencari dengan saksama, dan setelah beberapa saat, akhirnya dia menemukan cara untuk mematahkan larangan yang memenjarakan iblis penghancur langit. Yang Xiaotian merasa senang dan mempelajarinya dengan saksama. Setelah menontonnya dari awal hingga akhir sebanyak 2 kali, ia mulai mempraktikkannya sendiri, dan setelah berhasil, Yang Xiaotian mulai mempelajari hukum terlarang susunan sihir lainnya.